kopi, nyambi ngemil, silakan. Saya coba lanjut ya, teman-teman boleh nyimak, kita diskusi santai aja nih. Oke, kebijakan yang berlandas kearifan lokal. Wah, ini suara saya sudah menggelegar melebihi bunyi di depan. Untuk habit yang rusak, di sini pemerintah perlu memproteksi dengan kebijakan yang berkearifan lokal. Tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang akhirnya melahirkan lahan-lahan baru dan merusak ekosistem habit bagi satwa dilindungi. Ada banyak satwa dilindungi endemik di Papua yang tinggal di hutan. Di tingkat paling bawah, yang juga bisa dipikirkan untuk melahirkan sebuah kesepakatan bersama, dimulai dari tingkat kampung atau bisa disebut peraturan kampung. Ini juga bisa dipakai mengingat masyarakat adat dalam aturan. Bagi yang melanggar, sanksi aja. Nah, jadi saya coba memberi gambaran yang gampang. Ketika satu masyarakat kampung, di situ ada cendrawasih, ada kasuari, ada kali. Mereka sepakat saja, tanah kita jangan jual ya, pohon jangan kita tebang, kita jaga, cendrawasih jangan kita bunuh, jangan kita buru. Sepakati, kalau perlu para adat, disepakati di para adat, di OB, Oki Palu. Nah, ketika ada orang datang masuk, orang luar datang masuk, dia ingin menembak, aturan kampung, patuhi aturan kampung. Jadi perda itu secara luas, tapi ketika masyarakat kampung sudah bisa memproteksi wilayahnya sendiri, saya kira ini bisa menjadi satu solusi sementara gitu. Di samping kita mendorong lahirnya regulasi proteksi cendrawasih ataupun satwa dilindungi. Sulap merah. Untuk penangkaran, untuk populasi yang lambat dan terganggu akibat berbagai faktor, teman-teman ini solusi, bagian dari solusi. Jadi tadi ada peraturan kampung bisa, bird watching bisa, dan ini penangkaran. Cendrawasih ditangkar. Bisa dipakai sebagai satu solusi. Taman burung dan rimba reptil di Bali Gianyar, di Gianyar Bali merupakan salah satu penangkaran burung cendrawasih yang tergolong berhasil. Termasuk tahun lalu Gubernur Khofifah bersama Universitas Brawijaya dan Balai Besar Inseminasi buatan menggagas penangkaran di Jawa Timur. Tapi itu ketika populasi terancam, betul-betul terancam. Jadi kita buat penangkaran, upaya penyelamatan. Next. Ini yang berikut, menghidupkan ekonomi kreatif. Persoalan ekonomi pelatihan bagi masyarakat termasuk pemanfaatan potensi SDA yang dimiliki bisa menjadi satu solusi agar tidak dilakukan. Iqbal mana? Sorry, ambil imitasi karya nanti saya sebutin. Asik. Termasuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki bisa menjadi satu solusi agar tidak dilakukan dengan berburu dan membunuh. Saya memilih kalimat, kita bisa hidup tanpa apa ya? Tanpa uang, ya. Kadang saya pakai gini, ya orang Papua bisa hidup tanpa uang, tapi dia akan susah ketika tidak punya dusun. Itu. Kita bisa hidup tanpa uang, tapi kita susah ketika ditanya dusun mana, tidak ada. Dusun tempat makan kok dijual? Iya toh. Nah ini teman-teman, mahkota raja yang juga berlabel harga. Keren ya? Mana nggak ada lampu sorot gitu, gimana gitu, lighting mandala. Saya kasih tunjuk biar kayak gadis payung sudah. Seperti ini ya. Mirip ya? Mirip. Ya. Tapi ini imitasi. Ini dari sabut kelapa. Dari sabut kelapa. Mana yang itunya? Yang kecil. Oh, ada ini. Ini dari sabut kelapa. Karya siapa? Pak Sobikan. Tepuk tangan dulu. Ini karya beliau ini. Nih, tidak usah yang asli, guys. Imitasi juga bisa kita bikin mirip, guys. Seperti itu. Di foto dulu mas.
Carinya kurang ya. Jadi begitu, ekonomi kreatif ditumbuhkan. Pak Sobi kan sempat kewalahan, aduh saya nggak punya tenaga loh untuk bikin barang ini. Padahal ketika PON, beliau juara 3. Dan itu banyak yang mesen, beliau kewalahan, nggak bisa memenuhi orderan gitu loh. Betul ya Pak? Betul. Nah itu. Oke, next. Jenis burung cendrawasih, aduh saya malu ya. Ada Om Anies di sini, tapi nggak apa-apa, saya coba jelaskan saja. Burung cendrawasih kuning kecil, mati kawat, cendrawasih biru, cendrawasih panji, ini paling keren suaranya, digital big box man, cendrawasih panji. Nah, ada di handphone, tapi nanti sudah. Ini suaranya keren sekali. Cendrawasih kerah ini yang menari gini. Ekor merah, cendrawasih botak, goldie, belah rotan, ini yang ada di mana tuh? Paru sabit, raja, poporina. Teman-teman, ini ragam dari cendrawasih. Jadi yang kita hanya tahu itu aja mungkin ya. Yang sering kita lihat ya, Paradisi apoda, besar, minor gitu ya, yang paling ujung. Tapi sebenarnya ini di Papua Barat, di Papua, Kaimana dan sebagainya. Yang ada di Jayapura atau Kabupaten Jayapura yang sana. Kuning kecil, mati kawat, sama ini paru sabit sepertinya ada. Itu. Nah, ini lucu dia. Dia nggak besar, dia seukuran aqua kecil tuh. Segini. Tapi dia kalau mau kawin, dia main di dahan gitu. Terus dia pura-pura jatuh, dia buang diri. Terus betinanya ngejar ke bawah seperti mau menyelamatkan gitu. Tiba-tiba dia kayak di kayu. Dan di situ dorang ya itu kawin. Jadi dia pura-pura jatuh, betinanya ngejar. Jadi seperti aduh kamu sudah tidak terima saya, biar sudah saya bunuh diri. Woi, dia jatuh, dia buang diri, dia lihat betina ada ukur dia dari atas. Prank. Habis itu dia gait dahan dan betinanya nempel. Seperti itu. Next. Teman-teman ini sedikit catatan, ada banyak sekali, tapi saya coba ambil isu yang sudah pernah saya publikasi. Pak Tommy Mano, wali kota kita sebelumnya, Pak Biserolo, Paskalis Netep, Pak Biserolo ketua DPR kota, Paskalis Netep sekarang staf ahli ya, kemarin sekretaris wakil ketua pas sekretaris LMA Papua. Om Titus Pikey yang mencetus noken di UNESCO yang membawa noken, dan almarhum ketua saya dari Forum Peduli Portland by Green, Om Freddy Wanda. Mereka sepakat, hentikan berburuan, mahkota hanya boleh dikenakan oleh Om Doafi. Ketika tulisan saya ini salah, mereka komplain dong. Tapi alhamdulillah mereka setuju. Artinya bukan kata gamel ya, bukan kata gamel. Next. Saya 2015 saya ke Bogor, saya ketemu teman-teman peneliti, asik teman-teman. Emang gue siapa? Teman-teman. Saya ketemu ya para peneliti dan mereka, saya sampaikan tentang isu cendrawasih dan mereka setuju. Tidak setuju cendrawasih diburu dan diperdagangkan. Sayangnya mereka nggak bisa ngasih data gitu. Tinggal 5 menit. Oke. Next. Mahkota cendrawasih jangan diobral, kata Om Titus. Next. Sorry Bang Gamel, 7 waktunya menit, 5 menit lagi. Oke. Dia support saya dari sana. Burung surga kian terancam. Next. Kasih next aja. Jangan dulu. Aktivis lingkungan minta burung cendrawasih tetap diundangkan. Edmond Petit Peloy, Dian Wasaraka, Om Andre, Om Igir. Aktivis lingkungan. Ini Tikom ya, yang di Tanah Hitam. Iya. Dosen ya? Iya kan? Ya. Ya, sama-sama dan saya di Portland by Green. Om Freddy, Om Andre wakil, saya diadvokasi sama Om Rudy Mebri, Om Dian, Mbak Dian sama Om Yehuda Hamokwarong, dosen geografi Uncen. Next. Nah, saya ketemu dengan Pak Aleko Simon, diskusi dengan Pak Biserolo, jadi saya nggak Kamel nih ngomong doang nih, enggak, saya diskusi, ada buktinya. Next. Kita masih diskusi. Next. Teman-teman, saya juga mengajarkan teater, melatih teater cendrawasih. Jadi berbagai cara yang saya bisa berikan kontribusi, saya coba kasih. Next. Kami demo.
sampai begini loh. Hijab ikut demo. Harusnya kita lebih kencang suaranya. Next. Ya, sama. Next. Oke, teman-teman, sebenarnya masih banyak, nanti disambung oleh Pak Edo dengan mungkin ada Iqbal ataupun Pak Yayan, Om Anis juga bisa. Sekian dan terima kasih, itu materi singkat dari saya. Sekali lagi, mari kita peduli tentang cendrawasih. Kadang kalimat saya seperti ini, cendrawasih mati bukan karena usia, tapi mati karena manusia. Jaga sebelum tiada. Saya Kamel, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Bang.